Nama saya Kimo Stambul, saya sutradara dari film Sewu Dino. Siap kerja untuk aku. Siap, Mbak. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Tadinya gue sempat ragu karena beberapa project sebelumnya gue menyutradarai sebuah topik yang sama gitu ya. Dan topik itu heavy gitu. Gue ngerasa bahwa kayaknya sih gue harus break dulu nih dari situ gitu. Tapi gue nggak ikutin threadnya Simple Man. Tiba-tiba produser kita ngasih, ini Kim coba lihat deh, menurut lo gimana gitu. Nah di situ gue coba baca, gue ngelihat ada sebuah karakter yang menarik dari sisi gue. Jadi gue ngelihatnya justru karakter Sri di sini yang quite menarik untuk gue ceritakan. Pas gue lihat karakternya, dia terlihat gue bisa explore gimana gue bisa menceritakan dari sisi pandang seseorang yang mau tadinya mau bekerja sebagai pikiran sebagai pembantu rumah tangga, ternyata dia masuk ke dalam sebuah kesulitan yang ekstrim gitu. Nah disitulah gue ngeliat, wah ini quite menarik nih, gue bisa explore ini gitu. Dan kisahnya tidak banyak lokasi, tapi di satu tempat lokasi yang ini, dan ini menjadi challenge buat gue gitu. Gue ngeliat, nah ini kalau misalnya gue bisa membawakan kisah ini nih, kayaknya seru nih gitu, karena banyak perbedaan karakter atau perkembangan karakter yang gue bisa explore. Nah di situ gue ngeliat, wah ini menarik nih, main karakternya ini, perspektif yang menceritakan ini cukup menarik dan menantang. Lalu karena itu gue akhirnya ngambil untuk gue coba mengeksplor itu lebih gitu. Waduh, gimana ya? Sempet ketemu sama Simple Man, ngobrol banyak, sesekali kita komunikasi gitu ya. Banyak hal-hal yang saya tanyakan gitu ya, karena dia itu yang mengetahui cerita aslinya gitu loh, cerita asli dari Sri ini. Jadi banyak hal yang mungkin nggak ada di thread, tapi gue nanyain itu sebenarnya gimana sih gitu. Nah hal tersebutlah yang gue coba apply ke dalam treatmentnya. Jadi Simple Man orangnya komunikatif sekali kok. Dia menceritakan apa adanya dan dia sangat mengetahui betul gitu cerita yang terjadi di dalam kisah Sewu Dino itu gitu. Jadi ya alhamdulillah orangnya juga komunikatif, jadi gue nggak pernah punya problem sih. Experience-nya banyak rambu-rambunya ya, karena wah ini kita nggak bisa begini nih karena cerita aslinya begini gitu. Cuman demi pacing dan juga demi struktur cerita gitu, gue selalu minta izin sih. Gue minta izin kepada penulisnya gitu, kalau misalnya gue bikin gini menurut lo gimana gitu. Mungkin dia kasih opini yang berbeda gitu, terus gue mencoba masukin treatment gue. Ya so far sih kita ketemu di tengah gitu, nggak bisa sama-sama pokoknya gue maunya gini, gue maunya gitu, nggak bisa. Tapi gue bisa mencoba untuk kita ketemu di tengah, ceritanya begini ya gitu. Jadi itu sesuatu yang experience-nya quite unique sih gitu, dan seru gitu karena kita mempunyai latar belakang yang beneran gitu. Jadi kita punya kayak panduannya gitu. Gue masukin treatment aja sih, treatment gimana kita bisa build keseraman, kita bisa build atmosferiknya gitu. Dan of course gue juga menjaga bahwa karakter development, main character developmentnya itu ya nggak semua masuk dalam logika gitu ya. Itu yang gue mencoba untuk ya gue masukin komunikasi dengan penulis. Dan again, gue pasti recheck juga tuh ke Simple Man-nya gitu loh. Jadi ya mungkin kontribusi gue nggak terlalu banyak, tapi gue mencoba untuk masukin treatment gue sih di dalam skripnya itu sendiri. Ya itu, karena gue 2 project film, bahkan 3 project film sebelumnya gue banyak eksplorasi topik black magic gitu ya.
ilmu hitam gitu. Gue udah mengetahui itu sebelumnya gitu. Nah cuman yang hal ini itu suatu hal yang berbeda gitu. Jadi balik lagi gue research lagi gitu beberapa hal yang dimaksud sama dia. Jadi memang ilmu hitam itu memang banyak gitu dan turunannya banyak dari setiap daerah berbeda-beda dan segala macam. Dan ini satu keunikan yang semoga mendekati aslinya ya gitu. Jadi ya pastinya gue research sih. Semua unik sih, maksudnya almost every aspek dalam frame gue dalam perjalanan project ini gitu ya pasti unik gitu, karena pertama kali gue komunikasi dengan seseorang yang mempunyai thread yang quite terkenal, itu satu gitu ya. Gue nggak pernah sebelumnya respons mereka gitu ya, oh ini begini, ini begitu. Keunikannya juga secara kultural ini kayak, ini sebenarnya dari mana sih santet ini gitu kan. Itu gue juga komunikasi sama Simple Man dan dia menceritakan gitu. Itu lumayan unik sih, oh ternyata memang ada latar belakangnya dan nggak biasa sih ceritanya sih ya gitu ya. Dengan keunikan dia dimasukin keranda dan segala macam, itu menurut gue quite unik sih. Di dalam film, di dalam dunia Sewu Dino yang kita bikin, Karsa Atmojo tidak setua yang di dalam threadnya dan di dalam bukunya. Namun itu semua sebenarnya berhubungan dengan teknis yang kita harus lakukan sih. Dan karena kedepannya pastinya kita akan menceritakan universe-nya si Simple Man Sewu Dino ini gitu. Ada Janur Ireng, ada yang lain-lain gitu. Nah makanya keunikan dari karakter Karsa Atmojo ini harus kita embrace gitu ya, harus kita masukin. Namun secara umur kita modified sendiri sedikit gitu. Dan menurut saya Karsa Atmojo itu aslinya ya quite unique karakter, karena apa yang dia lakukan itu selalu ada alasannya. Dan keabu-abuan itu yang menurut gue menjadi sebuah unik karakternya. Perjalanan seorang karakter yang tidak disangka-sangka. Jadi perjalanan dia pastinya akan quite eventful dan juga menegangkan sih. Karena kita percaya bahwa perjalanan orang ini dalam mencapai tujuannya, dia harus melewati beberapa rintangan. Kalau yang terfavorit gue sih pastinya Sri lah, the main character ya, karena dia berjuang mati-matian dalam menyelesaikan masalah atau going through this event. Gue nggak bisa sih menjelaskan satu kata about Sewu Dino gitu, karena banyak unsurnya, makanya nonton.